dengan Robi Kristi dari perencana keuangan finansialku.com. Nah, kalau tadi Mas Robi sudah menjabarkan nih apa saja sih hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kita memutuskan untuk berinvestasi demi masa tua. Nah, sekali ini teman-teman juga penasaran nih instrumen investasi apa saja sih yang bisa dipilih gitu ya untuk bisa mempersiapkan tabungan gitu, dana di masa tua yang cocok gitu untuk jangka panjang. Nah, thank you Sasa. Jadi banyak beberapa yang instrumen yang bisa digunakan. Yang salah satunya tadi favorit yang sudah hampir di-vote hampir 50% lebih ya, itu sudah mempercayakan saham. Ya, jadi terutama saham-saham blue chip yang teman-teman emang udah tahu produknya, udah tahu perusahaannya seperti apa, dan juga udah cek laporan keuangannya juga oke, dan seterusnya gitu ya. Nah, atau ada juga yang masih lebih konservatif, yang lebih suka, aku nggak terlalu suka paper aset, aku pingin yang real asset, misalnya properti, yaitu salah satu yang favorit juga. Ya, dia misalnya bangun rumah untuk kos-kosan, ya kan, atau untuk dikontrakkan, gitu. Jadi punya income lagi pada saat kamu di hari pensiun itu, seperti itu, Sasa. Oke, nah kalau sudah menentukan nih instrumen investasinya, tapi sebenarnya ini harus didiversifikasi instrumen investasinya atau bisa pilih salah satu aja nih Mas Robi? Oke, itu nanti disesuaikan ya. Jadi kan setiap instrumen investasi pasti ada resiko nih, Sa. Ya kan, kayak kemarin tahun 2020 pasar saham lumayan kan drop gitu kan. Jadi ya tadi jangan depends on single income, jangan cuma satu instrumen keuangan, jangan satu instrumen investasi ya. Nah, gimana yang cocok nih? Ya kan, yang pasti pertama kalian tadi tentuin dulu tujuannya kapan nih, ya kan, berapa lama lagi, ya kan. Terus risk management kamu juga gimana, teman-teman? Ya kan nggak semua orang bisa mentolerir, wah ruginya bisa sampai 20%, 30% gitu. Jadi kenalin dulu diri kamu, ya. Baru pilih produk investasi yang relevan nih, ya. Karena bagus buat saya belum tentu bagus buat si B dan seterusnya, ya. Nah tadi yang terakhir adalah kita evaluasi juga bertahap. Mungkin kayak di awal tahun lalu ya, baru ambil satu KPR misalnya, terus tiba-tiba ada corona, ya kan. Strategi mungkin bisa diubah, tapi tujuan nanti tetap sama, seperti itu kurang lebih. Oke, menarik. Jadi harus pilih yang relevan dan juga nantinya dievaluasi. Nah, terkait dengan evaluasi, nih Mas Robi tadi kan juga dikatakan bahwa investasi saham ini kan menjadi salah satu instrumen yang difavoritkan nih. Tapi misalkan ketika sudah berjalan nih ternyata terjadi fluktuasi. Nah, sebaiknya ini harus apa nih? Ini kan demi masa tua, jangan sampai nanti malah boncos gitu Mas Robi. Oke, ya tadi makanya kan kita juga harus perhatikan ya tadi waktunya berapa lama. Yang namanya saham ya even yang besar-besar tuh yang blue chip tuh kadang juga lagi up and down gitu. Tapi kan kita lihat nih, kalau kita bicara long term ya ini ada seperti itu IHSG kecenderungannya walaupun naik turun tapi kecenderungannya naik gitu. Oke. Dan pastikan ya emang perusahaannya yang kamu juga tahu gitu kan ya. Emang paling gampang mungkin buat yang awam ya, yang saya rasa untuk beberapa tahun ke depan saya masih ada juga barangnya dan saya pakai. Seperti itu ya. Karena ya ini masalah preferensi. Ada orang yang merasa, gue lebih suka yang saham banking, ya kan. Oh, buat saya lebih suka ke depannya digital, ke telco misalnya kan. Atau ada juga yang, saya mah yang basic aja deh, yang consumer goods gitu kan. Nah, jadi itu kenalin lagi ke dalam teman-teman dulu nih. Ya, atau kalau nggak mau pusing, ya mewakili aja masing-masing, ada yang dari consumer goods, dari perbankan ada, mungkin dari telco juga ada, sehingga kita akan berharap dari portofolionya return. Jadi nggak cuma lihat dari satu saham ya, tapi secara keseluruhan nih, portofolio return kamu sudah memenuhi nggak dengan angka yang kamu targetkan. Selama itu sudah memenuhi, ya udah itu cukup dong. Karena kalau ditanya untung, pasti ada yang lebih untung, ya kan? Tapi untungnya buat dia dengan untungnya buat kamu kan tentu beda-beda, karena resikonya juga masing-masing berbeda. Seperti itu, Sah. Oke, jadi memang harus mengenali profil investasi sendiri ya Mas Robi. Nah ini teman-teman Sobat Cuan juga sudah banyak nih yang mengajukan pertanyaan dan tapi sayang kita harus pilih beberapa saja. Nih kita akan pilih pertanyaan yang paling menarik. Ini ada dari @zikianimam. Pertanyaannya nih Mas Robi, apakah milih saham defensif, Unilever atau UNVR ini bisa jadi pertimbangan untuk tabungan masa tua? Silakan langsung dijawab Mas Robi. Makasih. Di awal saya ngomong disclaimer dulu ya. Jadi saya bukan mempromosikan UNVR atau segala macam. Saya balikin lagi karena kan tadi saham consumer itu banyak macam, ya kan ada UNVR, ada Indofood, ada ICBP dan seterusnya. Ya nanti kalau kamu dirasa itu emang masih oke, relevan dengan barang-barangnya, dengan perusahaan kinerjanya, kan kamu juga bisa memperhatikan
laporan keuangannya setiap tahun seperti apa. Go ahead, gitu kan. Karena ya setiap orang pasti punya preferensi. Ya selama kamu rasa, oke, barang consumer goods Unilever masih banyak, masih jadi leader market leader di mana-mana, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Dan kamu yakin ini perusahaan bakal long last gitu. Beda yang mungkin beberapa orang kan melihat, wah kalau yang di luar consumer goods takutnya seasonal ya kan. Kita misalnya, misal batu bara segala macam, takutnya gimana nih ke depan. Padahal kan energi terbarukan terus nih ke depan. Apakah itu akan mempengaruhi ke depan apa enggak? Seperti itu sih, Sasa. Oke, jadi memang harus lihat lagi nih masing-masing preferensi dari individunya. Nah, terkait dengan yang saat ini lagi fenomenal gitu Mas Robi, ini kan lagi sedang digandrungi aset kripto nih. Kalau investasi di kripto ini bisa jadi pertimbangan nggak ya untuk berinvestasi demi hari tua? Ini sesuatu yang baru ya. Jadi to be honest, apakah saya ada? Saya punya gitu. Tapi bedain dulu teman-teman. Takutnya nanti ini ada istilahnya FOMO. Teman-teman millennials, Gen Z kan ada yang namanya istilah, wah takut ketinggalan nih, fear of missing out. Ya, kalaupun kalian mau memilih mana yang apapun, mau kripto kayak, mau saham kayak, ya mau reksadana apapun itu, peer to peer silakan. Yang penting kalian harus tahu dulu risk and return-nya dulu nih di depan. Ya, karena kalau bicara cuan, semua orang mau cuan, bener nggak sih? Tapi kalau kita bicara resiko dulu, siap nggak orang? Ya, oke, mungkin kripto nih hari ini plus 50%, besok minus 30%. Are you ready for that? Ya, apalagi kemarin juga kita cukup khawatirkan ya. Mereka cuma lihat cuannya, nggak lihat sisi resikonya. Dan ternyata uang investasi yang mereka lakukan itu dari hasil hutang. Nah, itu yang sangat-sangat kita sedih sekali gitu kan. Yang namanya investasi dimanapun ya, bisa untung bisa rugi. Setuju nggak, teman-teman? Ya kan. Oke, Tapi yang namanya kamu bayar hutang, ada bunga itu fix kan. Jadi iya. it's quite apa ya? Lucu aja gitu. Apa bedanya dengan judi kalau gitu? Ada 50% untung, ada 50% rugi. Ya kan? Kalau kamu cuma ikut-ikutan. Tapi kalau emang kamu tahu risknya dan kamu emang sadar apa yang kamu lakukan, ya sudah, itu nggak ada masalah. Yang penting kamu siap nggak dengan resikonya. Terlepas dari instrumen apapun. Jadi saya tidak mau ngejudge gitu kan. Ini kayak tadi, buat saya oke, buat orang lain mungkin nggak oke. Ya kan? Jadi itu sih. Oke, jadi memang harus lihat lagi resikonya ya. Jangan cuma tergiur nih dengan cuannya yang sangat menggiurkan ya Mas Robi. Nah kalau dari tadi kita sudah obrolin soal kiat-kiat sebelum dan juga instrumen investasi apa nih yang cocok untuk berinvestasi di masa hari tua. Nah cara menentukan besaran dana nih untuk dana pensiun ini seperti apa sih Mas Robi? Ada step-step atau klasifikasinya nggak sih? Oke, untuk menentukan dana pensiun itu sebenarnya banyak banget sih. Salah satunya ya kamu bisa coba juga di aplikasi kita juga ada juga itu dana pensiunnya. Tadi yang penting kamu tentuin dulu nih lifestyle kamu gimana, sama atau lebih kurang dari yang sekarang, ya kan? Hitung dulu nih pendapatan kamu, pengeluaran kamu tiap tahun butuh berapa sih biaya hidup kamu, ya kan? Terus harus hitung juga inflasi. Ya, karena uang 10 juta hari ini dengan 20 tahun lagi pasti beda. Ya kan? Terus juga kamu juga tentuin juga expected return. Kamu tiap tahun mau dapat berapa? Karena kan kita maunya uang itu berkembang dengan investasi. Kalau teman-teman cuma nabung taruh di bank, uangnya tidur, kamunya kerja. Ya, padahal kita tahu kita nggak selamanya bisa bekerja. Ada satu titik di mana kita secara usia, secara kesehatan kita terbatas. That's why kita perlu invest, ya kan? Nah, dari situ baru tuh dihitung berapa tiap bulan yang kita sisihkan untuk mencapai dana pensiun yang diharapkan, sampai ini akhirnya kita masukin instrumen investasi dan kita bisa hidup dari bunganya, seperti itu, Sa. Ya, nanti angka-angkanya itu bisa dicoba lah, ada yang namanya financial calculator, time value for money, supaya tahu nih berapa sih yang harus dikejar, seperti itu. Oke, jadi memang untuk setiap individu ini berbeda ya. Jadi balik lagi berdasarkan biaya hidupnya, terus juga jangan lupa pertimbangkan nilai rata-rata inflasi, kemudian juga expected return tadi. Baru kita bisa menentukan berapa besar sih dana yang harus kita spend gitu ya demi masa hari tua. Oke, Mas Robi, selain mempersiapkan untuk diri sendiri, gimana sih caranya untuk mempersiapkan investasi di masa hari tua nih kalau misalkan sudah berkeluarga, misalkan sudah punya istri dan juga sudah punya anak gitu, Mas Robi? Oke, sebenarnya kalau kita melihat ada timuran ya, orang Indonesia kan kadang ini ya,
kadang kita lupa buat diri kita, kita fokus buat yang bantu. Ya kan, kadang orang tua siap berkorban untuk anaknya. Ya padahal belum tentu anaknya juga nanti melakukan hal yang sama gitu. Jadi kalau menurut saya dari sisi perencana keuangan, sebelum kamu bantu orang lain, mikirin investasi buat orang lain, kamu penuhin dulu diri kamu sendiri, teman-teman. Ya, emang sih selfish ya, tapi ya gimana caranya kamu bantu orang miskin kalau kamu sendiri masih miskin? Gimana teman-teman bisa bantu orang lapar kalau misalnya masih lapar? Gitu. Jadi pastikan kamu secara keamanan sudah secure, ya punya uang lebih, baru deh mulai pikirin. Ya mungkin dalam hal ini kalau mereka yang sudah berpasangan, ya istri sama suami ya itu ya udah kita hitung bersama. Tapi kalau anak ya tadi setidaknya teman-teman mempersiapkan dana pensiun, ya itu sebenarnya udah nggak menjadikan anak sebagai dana pensiun. Ya, jadi itu salah satu bentuk kita kalau kita sayang anak kita nanti, ya kamu siapin dulu sekarang sehingga nanti waktu kita tua kita nggak nyusahin anak kita. Karena mereka pasti punya journey-nya sendiri, punya profil resiko yang berbeda juga, punya preferensi investasi yang berbeda juga. Ya, buat kita nanti 20-30 tahun lagi mungkin udah bukan yang seperti ini, bukan boro-boro kripto. Nggak bisa mentolerir bahkan kalau terlalu itu jantungan misalnya kan. Takut gitu kan. Karena makin tua kan makin berisiko dong. Nggak boleh saya main yang terlalu agresif gitu. Sedangkan kalau yang masih muda, ya kan dia masih nggak apa-apa deh hilang sekian, gue masih bisa kerja, masih cari uang lagi. Seperti itu sih. Oke, baik. Jadi memang harus memenuhi dulu keamanan finansial diri kita dulu ya, baru bisa menjaga atau memastikan investasi dana pensiun untuk keluarga kita yang lainnya. Baik. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store untuk ikuti terus perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.